Dari sejumlah kasus yang dirilis Polres Merauke, beberapa kasus yang dirilis merupakan kasus penyalahgunaan narkoba berupa peredaran ganja. Mirisnya, ada 2 kasus yang dirilis Polres Merauke, merupakan kasus peredaran narkoba jenis ganja yang melibatkan pelajar. Transaksi ganja yang terjadi di kalangan pelajar ini terungkap saat Satgas TNI Pengamanan Perbatasan yang menerima informasi dari warga adanya aktivitas mencurigakan di wilayah jalur tikus perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini. TNI akan berhasil mengungkap kasus peredaran ganja ini sebanyak 2 kali dan keduanya melibatkan pelajar yang masih di bawah umur. Namun sayangnya Satgas tak berhasil menangkap pelaku dari Papua Nugini karena terbatas area jangkauan. Beberapa kurun waktu sebelumnya memang telah ditemukan oleh tim kami Satgas Yonif 312 Kala Hitam transaksi ganja. Cuma ada kendala pada saat kita dapat informasi dari masyarakat, kemudian kita datangi, kita ambus di sini, kemudian kita dapati transaksi. Pada saat pengejaran kami sudah kejar, untuk yang pembelinya sudah kita tangkap, kita serahkan ke kepolisian. Kemudian untuk penjualnya karena keterbatasan aturan dan sebagainya, kami tidak bisa sampai menyeberang. Jadi pada saat kita pengejaran itu tidak sampai ke wilayah PNJ. Tak hanya penangkapan di wilayah perbatasan saja, Satuan Narkoba Polres Merauke juga menangkap pelajar dan remaja yang terlibat transaksi narkoba jenis ganja. Meski penangkapan dilakukan di wilayah kota Merauke, para pelaku mengaku mendapat ganja dari distrik Sota, perbatasan negara Republik Indonesia dengan Papua Nugini. Terungkap juga bahwa transaksi akan dilakukan para pelajar ini dengan cara barter ganja dengan beras. Ganja ini diperoleh oleh pelaku. Yang pertama ada yang dari Sota dengan cara barter atau tukar ganja dengan beras. Jadi pelaku ini membawa beras ke sana di Sota, kemudian ditukar dengan ganja. Kemudian ada sebagian juga yang dibeli dari Bovendigul. Jadi belinya di Bovendigul, kemudian dari Bovendigul dibawa dengan transportasi darat dengan cara menaiki sepeda motor. Sementara dosen sekaligus pengamat sosial politik di Merauke menyebut kasus ini cukup meresahkan dan mengkhawatirkan. Kejadian ini menunjukkan celah yang cukup besar dari segi pengawasan sosial dan perlindungan anak serta sistem pendidikan. Hal ini juga memunculkan kekhawatiran dalam pengawasan lintas negara dan perlu lebih diwaspadai lagi karena melibatkan aktor lintas negara. Jadi fakta bahwa pelajar umur 15 ya sampai umur 18 yang kemudian terjerat dalam kasus kurir narkotika ya, tentunya ini menunjukkan celah yang sangat besar baik dalam pengawasan sosial, ketahanan keluarga dan juga tentang sistem pendidikan kita sendiri. Jadi apalagi jika benar jaringan utamanya itu melibatkan aktor lintas negara. Ini seperti apa ya, menambah celah dimensi menambah dimensi keamanan lintas batas yang sepenuhnya harus kita waspadai. Sementara terkait hal ini, Bupati Merauke Yosep Gepse menyoroti pentingnya peran orang tua dan pendidikan karakter dalam membentuk generasi muda. Menurut Yosep, pembangunan Merauke tidak hanya bergantung pada tugas pemerintah semata, melainkan juga membutuhkan keterlibatan keluarga, terutama orang tua, dalam mendidik anak-anak sejak dini. Yang pertama ini kan persoalannya bukan hanya berkaitan dengan tugas pelayanan pemerintah, tapi pendidikan di rumah itu juga menjadi penting. Ada orang-orang tua yang mungkin ya harus lebih memperhatikan anak-anak, harus lebih membina kehidupan rumah tangganya supaya bisa lebih baik. Kita pemerintah daerah tentu akan pendidikan, misalnya kita dorong pendidikan dasar juga harus kita perkuat sehingga sebanyak mungkin anak-anak memperoleh akses pendidikan, sehingga ada pendampingan di sekolah dan juga di rumah sehingga anak-anak kita jangan sampai terjerumus. Terkait kasus ini, pengamat menyarankan pentingnya pendekatan restoratif justice dengan tidak menempatkan anak sebagai pelaku, namun sebagai korban.
Rehabilitasi, pendidikan, dan penyuluhan sangat penting untuk dilakukan di sekolah maupun kampus. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan.